Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatillahi ala an-nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Lail. Pada 2 pekan yang lalu kita kaji tapi belum selesai. Supaya nyambung pemahaman kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mengaitkan dengan kajian yang kita telah sampaikan pada kesempatan yang lalu, maka pada kesempatan ini saya mengutip apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Munir. Beliau menyatakan begini terkait dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kata beliau, qala mu'allif rahimahullah, an-nasu fi markabil hayah wa safinatin najah mutafawituna. Kata beliau, manusia di dalam mengarungi bahtera kehidupan atau di kapal, di perahu dan sejenisnya, mutafawituna, beragam. Dari sisi apa? Fi himamihim. Jadi manusia itu beragam dari sisi himmah. Himmah itu semangat, berbeda-beda dari sisi satu, himamihim, semangat, wa azaimihim, dan tekad mereka. Jadi manusia itu beragam dari sisi semangat dan tekad mereka. Kenapa terjadi perbedaan? Ya. Wassababu fi dzalika, sebabnya yang pertama, ikhtilafu uqulihim wa ahwaihim. Jadi sebab utamanya adalah ikhtilaf uqulihim, perbedaan dari kadar intelektual mereka, wa ahwaihim. Yang kedua, ikhtilaf ahwaihim, hawa nafsu mereka. Jadi manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan ini itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat dari sisi semangat mereka dan tekad dalam mengarungi bahtera kehidupan. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan perbedaan mereka dari kadar intelektual. Gitu. Kalau pemain bola
memiliki intelijensi tinggi itu akan berbeda dengan pemain bola yang mengandalkan kekuatan saja, fisik semata. Kalau fisik semata semua ditabrak, begitu kan? Yang penting gitu. Berbeda dengan orang yang memiliki intelektual tinggi, intelijensi tinggi, dia akan berbeda. Begitu juga ikhtilafu ahwaihim, hawa nafsu mereka juga berbeda juga keinginannya. Lah, terjadi perbedaan ini semua. Kenapa? Karena berbeda juga dari sisi iltizamihim biddin, komitmen mereka dengan agama. Jadi berbeda, semangatnya berbeda, tekadnya berbeda. Kenapa terjadi? Karena memang kadar intelektual. Kenapa itu terjadi? Terjadi perbedaan juga, dampaknya perbedaan juga dari sisi komitmen mereka dengan agama. Yang kedua, berbeda juga dari sisi komitmennya terhadap iltizamihim bil akhlaq wal adab. Jadi terjadi perbedaan komitmen mereka dari sisi akhlak, termasuk etika. Ya. Karena itu berbeda mereka dalam mensikapi bahasa yang Allah sampaikan, inna sa'yakum lasyatta. Ya, kata beliau, inna jami'a a'malil ibad mukhtalifatun wa mutaba'idatun wa muftarakatun jiddah. Jadi aktivitas pun syatta, beragam. Ya. Nah, di sini Allah memberikan contoh, membagi dengan dua. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Saya baca tafsir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Munir. Fa amma man a'ta fi wujuhil khair. Adapun orang yang membelanjakan hartanya, menggunakan waktunya. Jadi di sini al-mal wal waqt. Adapun siapa saja yang membelanjakan hartanya fi wujuhil khair, dalam segala bentuk lini kebaikan, termasuk juga siapa saja yang mencurahkan waktunya dalam rangka apa? Fi sabilillah. Jadi waktunya itu dicurahkan dalam rangka menegakkan agama Allah. Wattaqo, ini ada dua makna. Wattaqo dalam artian imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, al-imtithal. Jadi siapa yang membelanjakan hartanya fi wujuhil khair, dalam seluruh sendi kebaikan, dan mencurahkan waktunya fi sabilillah, wattaqah, serta bertakwa menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus menghindarkan diri mimmaharimillah, menghindarkan diri agar tidak terjerumus dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan, meyakini akan adanya al-ajru wa thawab, bahwa Allah itu akan memberikan balasan, ya, berupa surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra, fasanakhudhu biyadihi, Allah akan
mengantarkan, wa nusahilu alaihi, kami kata Allah akan mempermudah kullama kulifa bihi minal a'mal. Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan seluruh aktivitasnya, meskipun kalau orang melihatnya tidak mungkin bisa dilakukan, tapi Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan seluruhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dimudahkan oleh Allah. Itu janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, pasti Allah akan mudahkan. Ya. Sebaliknya, yusra di sini kemudahan, termasuk juga kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ayat ini Bapak sekalian, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, ayat 1 sampai ayat ini mulai in fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, nazalat hadhil ayah fi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini berkenaan dengan atau diturunkan sebagai jawaban Allah terhadap apa yang disampaikan oleh ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ya. Kama akhraja Ibnu Jarir At-Tabari wal Hakim, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, an Amir ibni Abdillah an ibni Zubair. Jadi dasarnya hadis itu diriwayatkan oleh Amir ibn Abdillah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Zubair bin Awwam salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Punya anak, menikah dengan Zubair ini menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Abi Bakar dijamin masuk surga. Bahkan para ulama sepakat, ulama Ahlus Sunnah menyatakan orang yang lebih mulia, afdalul ummah, umat yang paling mulia di sisi Allah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena itu Imam As-Suyuti rahimahullah dalam tafsir beliau, dalam buku beliau namanya Tarikh Al-Khulafa, di muqaddimah itu beliau mengatakan, kalau seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang, kata beliau, imanu Abu Bakar fi kifah, ini dalam timbangan, wa imanu hadhil ummah fi kifah, kemudian imannya umat ini dalam satu timbangan, la rajahat imanu Abi Bakar, masih berat imannya Abu Bakar. Jadi luar biasa. Lah, Abu Bakar punya putri Asma dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang beliau ini adalah istri Rasulullah SAW. Coba jenengan luar biasa, jenengan perhatikan. Ayahnya dijamin masuk surga, punya putri Aisyah, punya putri Asma. Asma ketika suaminya meninggal, Abu Bakar gelisah, makanya kemudian ditawarkan kepada Zubair ibn Al-Awwam.
Kenapa? Ini orang dijamin masuk surga, tidak akan menyia-nyiakan putrinya. Itu Abu Bakar. Pernikahan Asma dengan Zubair ibn al-Awwam punya anak Abdullah. Lah, Abdullah menikah punya anak namanya Amir. Amir ini yang menceritakan, semuanya orang baik. Yeah. Karena Zubair ini punya anak juga dengan ibunda, dengan Asma, yaitu Urwah. Urwah meriwayatkan hadis, gurunya siapa? Aisyah. Urwah meriwayatkan hadis, karena itu beliau menulis buku atau meriwayatkan seluruh perjalanan peperangan Rasulullah SAW yang diistilahkan dengan Al-Maghazi. Al-Maghazi itu riwayatnya bersumber dari Urwah. Urwah meriwayatkan dari mana? Dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kuat ini. Nah, dia mengatakan, si Imam Ibnu Jarir meriwayatkan, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah Abu Bakar radhiyallahu an ya'tiku 'alal islami bi Makkah, atau malahu, mengeluarkan hartanya di wujuhil khair. Dengan cara apa? Memerdekakan budak. Ya. Di antara budak yang dimerdekakan adalah Bilal. Nggih. Bilal. Ada Zunairah, ada Ummu Umais, banyak. Bilal ini dimerdekakan oleh Abu Bakar dari Umayyah bin Khalaf senilai, saya tadi dapatkan, bentar, jumlahnya itu 1000 dinar, 10.000 dinar. Dinar, 1 dinar berapa sekarang? Dalam 4 juta. 4 juta kali 10.000 berapa? Ini baru Bilal 4 miliar kan? 40 M. Oh ya sudah, berarti saya tulis 40 miliar. Itu baru 1 orang. Makanya ketika beliau melakukan ini, didatangi oleh ayahnya, ya, didatangi ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Kuhafah. Jadi Abu Kuhafah mendatangi dengan menyatakan, kenapa kamu keluarkan hartamu? Ya, kenapa kamu keluarkan hartamu untuk memerdekakan budak Bilal yang sedang lemah secara fisik? Gitu. Ya karena disiksa kan, Pak? Disiksa ya jenengan bisa perhatikan kalau di sana musim panas, seperti musim haji kemarin lah, itu 40 derajat Celcius. Diletakkan di situ tanpa mengenakan selembar kain, ditumpuk dengan di atas dadanya, di atas tubuhnya batu kena sengatan matahari. Ini kemarin haji 47, gitu kan, luar biasa.
otomatis secara fisik Bilal bin Rabah lemah. Karena itu kenapa kamu memerdekakan orang itu? Kok tidak membeli rijalun ajlad, laki-laki yang kuat secara fisik, yang bisa membantu mengurus usahamu, melindungimu dari berbagai macam gangguan, bahkan bisa menjadi sumber ekonomi, begitu. Jadi pikirannya adalah budak itu investasi, ya, investasi. Ketika muncul pertanyaan itu, Allah kemudian menjawab, menurunkan firman-Nya ini. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, fa'amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sehingga dimudahkan, ya, begitu. Karenanya di sini lanjutannya, ya kan, balasannya apa? Ya, wasayujannabuhal atqa. Jadi kelompok yang pertama ini akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang memasuki neraka kecuali al-ashqa, orang yang sengsara. Buktinya apa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, mendustakan seruan Rasulullah SAW, wa tawalla, dan berpaling. Karena itu wasayujannabuhal atqa, Allah akan menjauhkan bagi mereka yang man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, ya, penjelasan ayatnya kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, wa amma man bakhila bimalihi wa lam yabdhul minhu syai'an fi sabilillah au tariqil khair, adapun orang yang bakhil terhadap malnya. Kalau Allah menyatakan jama'a malan wa'addadah, orang yang menghitung harta, saya sudah investasi di sini, investasi di situ, investasi ini, berapa pendapatannya, tapi tidak pernah diberpikir untuk distribusikan dalam kebaikan atau didistribusikan di jalan Allah. Termasuk bakhil terhadap waktu, bakhil terhadap ilmu. Ya, kita cermati ya Ibu sekalian. Ya, orang bakhil dari sisi ilmu, ini misal seseorang diberi oleh Allah. Ya, ini saya kira-kira menurut jenengan gimana? Kemampuan bisnis, dalam hal ini bisnisnya bakso. Bisnis. Jadi dia bisa membuat pentol itu, ya, membuat resepnya pentol. Ketika orang makan ingin lagi. Jadi lezat sekali mungkin. Kuahnya pun juga demikian. Seperti dengan cermati kalau di Mekah itu ada namanya Al-Baik. Ya, Al-Baik. Al-Baik itu bukanya kalau di Madinah, kalau di sini model KFC, Pak. Nggih. Al-Baik itu. Satirman itu melihat. Bukanya jam 10, sebelum jam 10 sudah ngantri.
ngantri yang beli itu Pak. KFC tidak ada yang ngantri di sana Albert ya. Di satu sisi memang disampaikan kalau kita beli di situ sekian persennya untuk kaum muslimin yang ada di Palestina, karena ownernya, penciptanya itu yang menemukan itu adalah keturunan Palestina. Jadi semua orang itu masya Allah. Nah, ini misal seperti itu kalau sana. Kalau di sini nih, kuahnya masya Allah, pentolnya pun juga masya Allah. Jadi orang beli kan ada promonya itu. Kalau tidak enak, kritikan, sampaikan kepada kami. Kalau Anda suka, sampaikan kepada orang lain, gitu ya. Gitu. Dalam? Oh, masakan Padang. Ini momennya. Ini memiliki resep, Pak. Resepnya masya Allah. Sudah. Kira-kira ada orang belajar ke sini, dibagi resepnya sesungguhnya, dibuka sempurna, kira-kira berjenengan? Enggak. Jualan sekali. Kenapa? Khawatir kesaingan gitu. Kenapa? Ini masuk kategori wa amama bakhila ya, bagi saja. Kenapa? Yang atur rezeki itu siapa? Allah. Kalau dia paham, memahami betul Allah itu yang mengatur rezeki, meskipun saya bagikan ilmunya, rasa akan beda karena tangan itu menentukan, termasuk sedang hati. Orang kalau hatinya nyaman, senang masak, itu hasilnya. Tapi kalau masak hatinya sedang tidak nyaman, nyambel itu wajahnya lain. Apalagi kalau marah sama suami, hasilnya beda. Kenapa Pak? Oh, lomboknya diperbanyak. Itu beda. Kalau dia yakin, sudah silakan. Toh Allah yang mengatur rezeki, gitu kan? Ini betul. Tidak mau berbagi karena khawatir disaingi. Kalau sudah disaingi nanti saya dapat apa? Gitu. Saya dulu begitu Pak, ketika kuliah. Tahun pertama, karena saya termasuk yang nulisnya cepat gitu. Para ulama, para dosen kami di Madinah itu tidak ada yang nulis begini. Jadi cuma disebutkan rujukannya yang akan kita pelajari surat ini, nanti tafsirnya surat tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir ini halaman sekian. Sudah, beliau duduk ngomong aja. Sudah. Itu kita tulis. Cepat gitu. Nanti sampai di kamar kita perbaiki. Kalau saya belum jelas, langsung ke perpustakaan. Begitu. Itu dulu. Karena itu saya lengkap. Mutakid, sawir, pinjem, saya fotokopi. Saya katakan enak sekali antum. Gitu kan? Gitu ya. Enak sekali. Tidak belajar mau ujian, langsung fotokopi semua. Begitu. Saya semester pertama, saya berikan, silahkan. Begitu kan? Ternyata hasil ujian semester pertama, nilai saya di bawah mereka. Nyaman ini. Ya kan? Tidak tahu lelahnya, nilainya sama. Karena begini Pak, di Saudi itu kalau dalam semester 1, semester 2 masuk kategori mumtaz, gitu kan, itu dapat hadiah 1.000 real Pak, dapat uang saku 1.000 real. Nah, jadi orientasinya semester 1, waduh, nggak usah, saya kok semakin tertinggal dari mereka. Tidak saya kasih lah, semester 2. Apa yang terjadi? Buku saya justru hilang. Buku saya hilang. Akhirnya saya harus pinjam kepada teman. Buku saya sendiri yang saya catat hilang.
Begitu, diambil. Selesai, dikembalikan ke tempat saya setelah selesai ujian. Begitu. Jadi begini. Tapi saya melihat ada satu teman kita, sudah siapapun pinjam silahkan. Justru dia mumtaz. Saya tanya, kok bisa tuh? Ya sudah, kalau mereka belajar ya silahkan. Toh saya masih ada buku aslinya. Jadi waktu itu semangat saya untuk dapat ini. 1.000 real lumayan, 4 juta, gitu kan? Dikirim ke istri lumayan, masih ada sisa. Tapi setelah itu justru kemudian malah tidak tercapai, tidak dapat ini 1.000 real. Setelah kemudian kita berikan kebebasan siapapun yang mau fotokopi dan lain silahkan, itu justru dapat kita. Jadi akhirnya saya berpikir, ini barangkali setelah itu mentadaburi, wa amman wastagna, karena yang memberikan kemudahan itu siapa? Di sini Pak. Fasanuyassiruhu bil yusra. Saya pernah itu semester 8, semester 7 dan semester 8 usul fikih, terus kemudian mata kuliah Firaq itu adalah aliran pemikiran kontemporer. Kemudian apalagi satu mata kuliah itu faraid. Dosen saya mengatakan, ya mudzakir hadarta fil ihtibar aw lam yahdur darajatuka sawa. Kamu ikut ujian atau tidak, ujian akhir, nilai Anda di rapot sama, di ijazah itu sama. Tapi saya milih gitu. Ternyata dikasih 100 gitu. Begitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang bakhil harta, ilmu atau waktunya untuk digunakan dalam kebaikan atau di jalan Allah, wastagna, dan merasa cukup, tidak perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wastagna anillah, merasa tidak perlu kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, kemudian mendustakan janji Allah berupa surga, mendustakan janji Allah berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan keburukan. Jadi kalau keburukan itu kayaknya sudah ada sumbangan untuk tayupan keluar, giliran untuk sumbangan masjid dihitung tidak keluar, atau kalau toh keluar kecil, ya. Jadi la tuftaha illa syarran hatta tata'assara alaihi asbabul khair wassalah. Dia tidak dibukakan baginya kecuali pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan, bahkan dipersulit oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Dan ketika kemudian ada semangat untuk melakukan kebaikan, yud'ifu an fi'liha, melemah fisiknya untuk melakukan kebaikan itu. Hatta yasila ilan nar, sampai kemudian dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeret ke neraka. Padahal kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya yang dia usahakan, baik dengan usahanya atau karena kemampuan ilmunya, ya, tidak ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat sedikit pun kalau sudah dilemparkan ke neraka. Kenapa? Inna alaina lal huda, karena yang memberikan petunjuk itu siapa? Allah. Jadi Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memudahkan untuk melakukan kebaikan.
dan Allah mudahkan baginya untuk melakukan aktivitas kebaikan. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan akhirat kehidupan akhirat ini didahulukan, Pak. Akhirah, ya, sesungguhnya balasan akhirat itu ada di Allah. Al-ula ini dunia, berarti Allah menghendaki kita untuk akhirat dulu. Karena itu Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah dengan apa yang kami anugerahkan, kata Allah, daral akhirah, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai melupakan bagianmu di dunia. Kalau kita menghendaki akhirat, semuanya dunia akan kita dapatkan, pasti. Tapi kalau kita mencari dunia, menomorduakan akhirat, dunia belum tentu kita dapatkan seperti yang kita inginkan, akhirat pun akhirnya terabaikan. Ya. Karena itu Allah mengingatkan, fa'anzartukum naron taladzah, saya ingatkan kepada kalian orang-orang mukmin tentang neraka yang menyala-nyala itu. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang-orang yang sengsara. Siapa yang dimaksudkan? Alladzi kadzdzaba, mendustakan janji Allah, wa tawalla, dan berpaling dari aturan Allah, berpaling dari aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa ini dijauhkan oleh Allah. Apa cirinya? Alladzi yu'ti malahu, mengeluarkan hartanya, yatazakka, dalam rangka tazkiyatun nafs. Hartanya dikeluarkan untuk mensucikan jiwa, dan tidak ada satupun yang bisa, ya, memotivasi, mengajak, membawa seseorang untuk melakukan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ketika dia bersedekah, dia tidak ingin mendapatkan balasan manusia, tapi yang diinginkan adalah ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, bukan dunia. Ya. Laisa ata'u liyujza ni'aman qad unzilat ilaih. Jadi ketika dia memberi, maka dia bukan untuk mendapatkan. Kan ada yang mengajak, kalau kita sedekah sekian nanti dapat sekian. Nggih. Sehingga semangatnya ketika sedekah itu ingin mendapatkan, ya, dunia. Padahal Allah menyatakan wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Akhirnya apa? Kecewa karena dia. Nggih. Betul tak itu? Iya. Bal mestinya sudira anhu ibtidaan ibtigha'a wajhillah. Mestinya setiap melakukan apapun, mengeluarkan hartanya, itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Wala saufa yardha, Allah pun juga akan ridha. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini, surat ini memberikan informasi kepada kita yang pertama, bahwa ketika Allah bersumpah dengan malam, siang, termasuk penciptaan laki dan perempuan, itu ada hal yang penting yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua,
Allah menjelaskan ketika manusia ini berpasang-pasangan, ternyata sa'yakum lasyatta. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang soleh, ada yang toleh, kan ngeten. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Tapi Allah mengatakan, fa amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, lil usra. Kenapa mereka mendustakan? Karena merasa hartanya itu mampu menyelamatkan. Padahal kata Allah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Maka harus meminta kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW, kalau kita cermati, itu berpesan secara khusus kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah berpesan secara khusus kepada sahabat Mu'adz. Kapan pesannya? Di saat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an hendak diutus ke Yaman. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, la'allaka la talqani ba'da 'ami hadza. Wahai Mu'adz, sepertinya setelah Anda berangkat ke Yaman nanti, engkau tidak akan bertemu aku lagi. Itu pesan Rasul kepada Mu'adz. Kalau engkau melintasi masjid, paling engkau akan tamurru, akan melintasi, mendapati mimbar dan rumahku, yang dimana Rasulullah diwafatkan. Apa Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz? Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Demi Allah wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu karena Allah. Mu'adz menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni la uhibbuka fillah. Aku pun mencintai engkau karena Allah. Karena Mu'adz menangis dengan pesan itu, Rasulullah berpesan, la tada'anna dubura kulli salatin antakul. Jangan pernah engkau tinggalkan selepas selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan cermati, Mu'adz itu diutus tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Meninggal tahun 56 kalau nggak salah Hijriah. Jadi selama 40 tahun lebih, 45 tahun. Wasiat Rasulullah itu tidak ditinggalkan, Pak. Ini wasiat Rasulullah sebelum wafat. Artinya ini perlu juga kita jaga. Untuk apa? Karena Allah lah yang membantu kita untuk, ya, karena itu kita meminta, ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bantulah aku untuk selalu mensyukuri anugerahmu, begitu, dan bantulah aku untuk memperbagus kualitas ibadah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian kita dalam surat Al-Lail pada kesempatan berbahagia ini menambah semangat kita untuk masuk dalam barisan yang pertama, yang Allah akan masukkan kita ke surga, dan Allah akan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah, amal kebaikan kita menjadi amal kebaikan yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita diampuni dosa-dosanya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini yang disaksikan oleh para malaikat, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dengan untaian doa para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang barangkali kita injak, dan ikan-ikan yang ada di dasar lautan.
Mudah-mudahan Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk berada dalam kebaikan, dan rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salihat, penyejuk mata kita dan akan mendoakan kita kala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama anak dan cucu kita di surga kelak berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.